Rasa yang tak pernah aku duga mengguncang hatiku malam itu. Halo, namaku Sari, aku berumur 42 tahun. Aku tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Timur, dan selama 7 tahun terakhir aku menikah dengan Pak Dedi, seorang duda dengan seorang anak laki-laki bernama Bima yang baru berusia 9 tahun. Awalnya, aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah seaneh ini, terutama di rumah sendiri, di mana aku merasakan getaran aneh di hatiku yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku bukan tipe wanita yang suka mencari masalah, apalagi menggantikan posisi Ibu Bima. Aku hanya ingin menjadi pendamping yang tenang, hadir saat mereka membutuhkan, tanpa memaksakan diri. Pak Dedi adalah pria yang baik hati, meski pekerjaannya sebagai manajer di perusahaan ekspedisi regional membuatnya sering bepergian, dari Surabaya ke Jakarta, bahkan kadang ke Singapura atau Kuala Lumpur. Akulah yang mengatur rumah, mulai dari memasak, belanja sayur di pasar tradisional, bayar tagihan, sampai mengawasi pelajaran Bima ketika diminta. Hari-hariku di kota Malang berjalan dengan tenang, meski Bima tetap menjaga jarak, sopan tapi hati-hati. Dia selalu memanggilku, Bu Sari, dan aku pun tidak berharap lebih darinya. Namun, semua berubah pada musim panas saat ia memasuki tahun terakhir di SMA. Saat itu, Pak Dedi sedang bertugas ke Batam, meninggalkanku dan Bima sendirian di rumah yang terasa pengap karena udara yang panas dan lembab. Aku memutuskan untuk santai saja, menonton beberapa serial televisi, membeli makanan siap saji, dan mungkin merapikan tanaman di balkon kecil kami. Tapi aku tidak menyangka ada perubahan kecil yang mulai muncul dari Bima. Suatu hari, saat aku sedang membawa keranjang cucian yang berat melewati lorong, tiba-tiba ia keluar dari kamarnya dan tanpa bicara mengambilnya dari tanganku dengan lembut. Aku terkejut, tapi juga merasa hangat. Keesokan paginya, aku menemukan dapur bersih, kopi sudah disiapkan di meja dekat tempatku biasa membaca pagi, dan Bima duduk di sana dengan senyum sederhana, memegang cangkir kopi tanpa berkata sepatah kata pun. Malam Jumat itu sangat melelahkan. Aku habiskan sepanjang hari membersihkan ruang tamu dan menggeser perabotan berat, hingga keringat membasahi kepalaku. Aku duduk di sofa, mengenakan gamis rumah yang longgar, sedikit terbuka di bagian bawah sehingga memperlihatkan sedikit kulit kakiku yang polos. Aku menghela napas panjang, tidak menyadari kehadirannya saat ia masuk membawa tas kain. Dia duduk di sampingku dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi krim tangan beraroma lavender dan mint, persis seperti yang aku suka. Aku terdiam, jantungku berdegup kencang, mungkin karena kelelahan, mungkin juga karena kejutan itu. Dia berkata pelan, "Kamu sudah melakukan banyak hal untukku dan ayah. Aku pikir kamu pantas dapat sesuatu yang sederhana." Aku tanpa sadar menyentuh lengannya, merasakan kulitnya yang hangat, sementara dia menatapku diam-diam. Aku bilang, "Ini terlalu banyak, Bima." Dia tersenyum malu dan bilang, "Aku juga pesan ayam saus jeruk dari Cina, kan? Kalau kamu mau." Aku hanya mengangguk dan tetap duduk di sofa, memegang kotak itu seperti harta karun. Malam itu, kami menonton acara komedi bersama dan tertawa sampai mata kami berkaca-kaca, untuk pertama kalinya tanpa ada tembok di antara kami. Tanpa kusadari, kakinya duduk sangat dekat, hangat dan tak ingin menjauh. Pagi berikutnya, aku kembali menemukan dapur bersih dengan sarapan telur dan roti panggang siap saji, serta selembar catatan kecil di samping piringku bertuliskan, "Semoga kamu suka, terima kasih sudah selalu ada." Aku mulai menyadari, aku bukan hanya seorang ibu tiri, aku mulai menjadi sesuatu yang lebih, sesuatu yang mungkin selama ini kami butuhkan. Minggu baru itu bermula dengan ketenangan yang belum pernah kurasakan. Aku bangun setiap pagi dan dapur sudah tertata rapi, cucian tersusun rapi, dan kadang Bima berdiri di lorong sambil merapikan sorbannya dengan perlahan, seolah menungguku untuk melihatnya. Aku hanya tersenyum dan melanjutkan langkahku,
merasakan kehangatan aneh yang tumbuh di antara kami. Suatu sore, aku mengenakan gamis rumah berwarna abu-abu tipis, dengan celana katun longgar di bawahnya, rambutku disanggul asal-asalan. Aku sedang mencuci piring saat Bima masuk tanpa bicara, mendekat lebih dari biasanya dan dengan tenang membuka keran air dingin, mengambil spons dari tanganku dan berkata, "Sudahlah, kamu sudah capek, aku yang kerjakan. Kamu istirahat saja." Aku memandangnya, melihat keseriusan di matanya, bukan sekadar remaja yang sedang tergoda. Aku hanya berbisik, "Aku tidak capek." Dia tersenyum dan berkata, "Aku cuma pengen melakukan sesuatu buat kamu." Aku ragu tapi membiarkannya mengambil alih, lalu duduk di lantai dekat karpet baru yang kubeli minggu lalu sambil menyeruput teh mint yang ia bawakan. Cahaya lampu remang dan suara kipas angin yang berputar mengisi ruangan. Matanya bergerak dari wajahku ke kakiku yang sedikit terbuka di bawah gamis, lalu kembali lagi. "Kamu selalu pakai yang simpel dan nyaman," katanya tiba-tiba. Aku tertawa ringan. Aku suka yang nyaman di rumah, supaya aku merasa santai. Nada suaranya aneh, hangat, seperti pria yang mulai melihat wanita di depannya bukan hanya sebagai istri ayahnya, tapi sesuatu yang lebih. Aku menghindari pandangannya dan mengalihkan pembicaraan ke masa depan, bertanya tentang rencananya setelah lulus SMA. Ia bilang ingin belajar desain grafis atau komunikasi, karena suka memperhatikan detail, seperti aku yang memperhatikan hal kecil, susunan handuk atau cangkir kopi dengan motif bunga kecil. Ternyata, ia memperhatikan lebih banyak hal daripada yang aku kira. Hari berikutnya, aku bersiap pergi ke pasar memakai gamis hitam elegan dan menyemprotkan sedikit parfum oud di pergelangan tanganku. Ketika keluar kamar, dia berdiri di dekat pintu, merapikan sepatunya, lalu menatapku lama, tersenyum, dan berkata dengan tenang, "Kamu kayak mau ke pesta, padahal cuma belanja biasa, ya?" Hatiku berdegup, aku merasa bukan hanya dilihat sebagai istri ayahnya atau wanita rumah tangga, tapi sebagai sosok lembut yang menyentuh sisi hatinya tanpa kata-kata. Malam itu, aku pulang dan menemukan sekeranjang bunga kecil berisi bunga-bunga liar di atas meja samping tempat tidur. Sebuah kartu kecil bertuliskan dengan tulisan tangan yang rapi, "Aku suka bentuknya, sederhana dan cantik, seperti kamu." Hari-hari berlalu dengan ketegangan halus yang tak terucap, seperti angin laut di malam-malam yang lembut tapi mampu mengguncang hati. Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu di kamar, memperhatikan pilihan parfum, memakai kol ringan, dan membiarkan rambutku yang bergelombang terurai di bahu tanpa penutup kepala. Pada suatu malam listrik padam tiba-tiba di lingkungan kami. Jam sudah hampir 10 malam, dan udara begitu panas. Bima keluar dari kamarnya mengenakan celana olahraga abu-abu dan kaos putih tipis. Aku sedang mencari lilin di dapur ketika dia masuk dan bertanya, "Butuh apa, Bu?" Aku mengajak dia ke ruang tamu, membuka jendela agar angin malam masuk. Kami duduk bersama di ambang jendela dengan cahaya bulan menerangi wajahnya yang tenang dan dewasa, lebih mempesona dari yang pernah kulihat. Kami berbincang tentang masa kecilnya, tentang ibunya yang tak kukenal, dan tentang diriku. "Dulu aku kecil dan tidak mengerti kamu, tapi sekarang aku melihatmu berbeda," katanya pelan. Aku menatapnya dalam diam, lalu ia berkata, "Maksudku, kamu seperti wanita dewasa, bukan hanya istri ayahku. Setiap kali kamu pakai gamis longgar itu, aku merasa," ia terhenti, seperti menyesal, lalu menghela napas, "Maaf, Bu Sari. Aku cuma ingin jujur." Aku diam, tetap membiarkan hatiku merasakan kegelisahan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah segalanya. Aku masih teringat jelas hari-hari pertama perubahan itu terjadi, saat rasa aneh mulai menyusup ke dalam kehidupan kami yang selama ini terasa biasa saja. Waktu itu, aku sedang menyiapkan sarapan di dapur kecil kami di kediaman sederhana di Malang.
Suara gemericik air dari keran dan aroma kopi yang baru diseduh mengisi udara pagi. Bima, anak laki-laki Pak Dedi, duduk di meja dengan ekspresi tenang, berbeda dari biasanya yang cenderung pendiam dan menjaga jarak. Ia menatapku dengan pandangan yang sulit aku jelaskan, ada kehangatan dan ketulusan yang sebelumnya tak pernah aku lihat. Aku ingat betul bagaimana ia tanpa diminta mulai membantu membereskan piring kotor dan memasak beberapa hidangan sederhana untukku. Momen kecil itu terasa seperti angin segar yang membawa harapan baru. Aku, seorang wanita yang terbiasa mengurus rumah sendirian karena suamiku sering bepergian untuk urusan pekerjaan, merasa kehadiran Bima mulai mengisi ruang kosong yang selama ini ada di hati dan rumahku. Namun, di balik kebaikannya, aku tetap menjaga sikap hati-hati. Bima adalah anak laki-laki yang sudah beranjak remaja, dan aku tidak ingin hubungan kami menjadi salah paham. Aku hanya ingin menjadi sosok yang mendukung dan membuatnya merasa nyaman, bukan menggantikan peran ibunya atau menjadi sosok yang mengganggu kedamaian rumah tangga kami. Hari-hari berlalu dengan perlahan, dan aku mulai merasakan perubahan kecil dalam sikapnya. Misalnya, suatu pagi ketika aku membawa keranjang cucian yang berat melewati lorong, tiba-tiba Bima keluar dari kamarnya dan tanpa berkata sepatah kata pun, mengambil keranjang itu dari tanganku. Sentuhan tangannya yang lembut dan cara dia membantu itu membuat jantungku berdegup lebih cepat. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya di antara kami. Keesokan harinya, aku menemukan dapur bersih dan kopi sudah disiapkan di meja tempat aku biasa duduk membaca koran pagi. Bima duduk di sana dengan senyum sederhana, memegang cangkir kopi. Dia tidak berkata apapun, hanya menatapku dengan mata yang penuh perhatian dan kehangatan. Malam itu, setelah seharian aku membersihkan ruang tamu dan mengatur ulang perabotan yang berat, aku duduk di sofa mengenakan gamis rumah yang longgar dan nyaman, sedikit terbuka di bagian bawah sehingga memperlihatkan lenganku yang polos. Saat aku sedang menarik napas panjang karena lelah, Bima masuk membawa tas kain berisi hadiah kecil. Dia duduk di sampingku dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi krim tangan beraroma lavender yang aku sukai. Aku tidak bisa berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan mata yang berbinar. Hatiku berdegup kencang, campuran antara kelelahan dan kejutan. Dia berkata dengan suara lembut, "Kamu sudah melakukan banyak hal untukku dan ayah. Aku pikir kamu pantas mendapatkan sesuatu yang sederhana." Tanpa sadar aku meraih lengannya dan menyentuh kulitnya yang hangat, sementara dia menatapku dengan penuh perhatian dan ketulusan. Aku berkata, "Ini terlalu banyak, Bima." Dia tersenyum malu dan berkata, "Aku juga sudah pesan ayam saus jeruk dari restoran Cina, kan? Kalau kamu suka." Aku hanya mengangguk dan duduk kembali di sofa memegang kotak itu seperti harta karun. Malam itu, kami menonton acara komedi bersama dan tertawa sampai mata kami berkaca-kaca, untuk pertama kalinya tanpa ada tembok penghalang di antara kami. Aku tidak menyadari ketika kakinya duduk sangat dekat denganku, hangat dan tak ingin menjauh. Saat pagi datang, aku menemukan lagi dapur yang bersih dengan sarapan siap saji dan selembar catatan kecil di samping piringku bertuliskan, "Semoga kamu suka, terima kasih sudah selalu ada." Aku mulai merasakan bahwa aku bukan hanya seorang ibu tiri, tapi mungkin sesuatu yang lebih berarti dalam hidup mereka. Namun, perasaan ini membawa kebingungan dan kegelisahan. Aku bertanya-tanya apakah ini hanyalah ilusi sesaat ataukah awal dari sesuatu yang lebih rumit dan berbahaya. Aku takut jika aku terlalu dekat, aku akan menyakiti mereka, terutama Bima yang masih beranjak dewasa dan mencari jati diri. Tapi aku juga tidak ingin kehilangan kehangatan yang mulai kami bangun bersama. Setiap hari aku semakin sadar bahwa hubungan ini berubah, dan aku harus menghadapi kenyataan yang tak pernah kuinginkan. Aku harus memilih antara menjaga jarak atau membiarkan perasaan itu berkembang. Aku tahu jalan di depan tidak mudah, dan aku bertanya-tanya apakah aku siap menghadapi konsekuensinya.
Malam itu, ketika listrik padam dan kami duduk bersama di ruang tamu dengan cahaya bulan yang lembut, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Bima. Dia mulai berbicara tentang masa kecilnya, ibunya yang tak ku kenal, dan pandangannya tentang aku yang selama ini hanya dia anggap sebagai istri ayahnya. Kata-katanya membuatku terdiam dan merasakan getaran aneh yang tak bisa aku jelaskan. Aku tahu, setelah malam itu, segalanya tidak akan sama lagi. Tapi aku belum tahu apakah perubahan itu akan membawa bahagia atau justru luka yang dalam. Aku hanya bisa menunggu dan bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Hari-hari setelah malam itu terasa seperti berjalan di atas gelas pecah yang tajam. Aku sadar betul bahwa hubungan antara aku dan Bima kini berada di titik yang tak bisa lagi kusebut biasa. Namun, aku masih berusaha menahan diri untuk tidak terlalu larut dalam perasaan yang mulai bergejolak di dalam dada. Aku tahu, aku bukan ibunya, dan aku harus menjaga batas yang jelas demi keharmonisan rumah ini. Suatu pagi yang cerah di akhir pekan, aku sedang bersiap-siap untuk pergi ke pasar tradisional di pusat kota Malang. Aku memilih memakai gamis hitam dengan potongan elegan, sederhana tapi tetap anggun, dan semprotkan sedikit parfum kayu gaharu di pergelangan tanganku. Rambutku kusanggul rapi agar terlihat teratur dan tertutup. Saat aku keluar dari kamar, aku melihat Bima berdiri di dekat pintu, merapikan sepatunya dengan gerakan perlahan dan penuh perhatian. Matanya menatapku cukup lama, lalu ia tersenyum dan berkata dengan suara lembut, "Kamu kelihatan seperti mau ke acara pesta, padahal cuma mau ke pasar saja." Aku hanya tersenyum, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia memandangku. Hatiku berdegup lebih cepat, tapi aku berusaha tetap tenang dan menganggapnya hanya sebagai perhatian seorang anak pada ibu tirinya. Namun, perasaan itu tidak bisa kusembunyikan begitu saja. Aku mulai merasa bahwa aku bukan lagi sekadar wanita yang tinggal di rumah ini, tapi seseorang yang bisa menyentuh hati Bima dengan cara yang aku sendiri tidak pernah bayangkan sebelumnya. Malam harinya, ketika aku pulang dari pasar, aku menemukan sebuah kejutan kecil yang membuat hatiku bergetar. Di meja samping tempat tidur, ada satu vas kecil berisi rangkaian bunga liar yang sederhana tapi cantik, lengkap dengan sebuah kartu kecil bertuliskan, "Aku suka kesederhanaanmu, seperti kamu." Tulisan tangan itu rapi dan penuh perasaan, membuatku tidak bisa menahan senyum. Aku merasakan kehangatan yang sulit dijelaskan, seolah ada benang merah yang mulai menghubungkan kami berdua lebih erat dari sebelumnya. Namun, di balik semua itu, aku juga merasakan ketegangan yang bertambah hari demi hari. Ada sesuatu yang tak terucapkan mengambang di udara, seperti angin laut yang lembut namun tetap mampu menggoyahkan perahu kecil di tengah ombak. Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu di kamar, merapikan pakaian, memilih parfum dengan lebih saksama, dan membiarkan rambutku tergerai bebas tanpa penutup kepala seperti biasanya. Semua ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga tentang bagaimana aku ingin dirasakan, lebih dari sekadar ibu tiri, lebih dari sekadar pendamping ayah Bima. Suatu malam, listrik padam secara tiba-tiba di lingkungan kami. Udara begitu panas dan pengap, membuatku merasa tidak nyaman. Ketika aku sedang mencari lilin di dapur, Bima keluar dari kamarnya mengenakan celana olahraga abu-abu dan kaos putih tipis. Ia melihatku dan bertanya, "Butuh bantuan, Bu?" Aku mengangguk dan mengajaknya duduk di ruang tamu. Kami membuka jendela agar angin malam masuk, dan duduk bersama di ambang jendela yang terbuka, diterangi cahaya lembut bulan purnama. Waktu itu, aku melihat Bima dengan cara yang berbeda. Wajahnya yang biasanya tampak seperti anak laki-laki biasa, kini terlihat lebih dewasa dan penuh kedalaman. Kami berbicara tentang masa lalunya, tentang ibunya yang tidak kukenal, dan tentang bagaimana aku berusaha menjadi bagian dari hidupnya meski bukan wanita yang sempurna. Ia pun mengungkapkan perasaannya dengan jujur, mengatakan bahwa dulu ia tidak mengerti aku,
tapi sekarang melihatku sebagai sosok wanita dewasa yang utuh, bukan hanya istri ayahnya. Aku terdiam, hatiku berdesir dan perasaan campur aduk memenuhi dadaku. Ia menambahkan, setiap kali kamu memakai gamis longgar itu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang aku tak bisa jelaskan. Ia terhenti sejenak, seolah menyesal mengatakannya, lalu menghela napas dan berkata, "Maaf, Bu Sari. Aku cuma ingin jujur padamu." Aku berusaha menahan diri agar tidak menunjukkan kebingungan dan kegelisahan yang mulai merayapi pikiranku. Namun, aku tahu bahwa hubungan ini telah melewati batas yang awalnya kukira tak akan terlampaui. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara kami, sesuatu yang berbahaya dan sulit untuk diabaikan. Aku bertanya-tanya dalam hati, apakah kami mampu menjaga hubungan ini tetap dalam batas yang wajar? Ataukah perasaan ini akan membawa kami pada jalan yang tak terduga dan penuh risiko? Aku tahu aku harus berhati-hati, tapi hatiku juga tidak bisa menolak getaran yang mulai membara. Malam itu, aku terlelap dengan pikiran yang penuh tanda tanya dan perasaan yang tak menentu. Aku tahu, setelah semua yang terjadi, tidak ada yang akan sama lagi di rumah kecil kami di Malang ini. Segala sesuatu telah berubah, dan aku harus bersiap menghadapi konsekuensi dari perasaan yang tumbuh di antara aku dan Bima. Namun, aku belum tahu bagaimana semuanya akan berakhir, dan aku belum siap untuk menghadapinya. Aku tidak pernah menyangka hari itu akan menjadi awal dari sebuah babak yang mengubah segalanya. Pagi itu, langit Malang cerah dengan sinar matahari yang hangat menembus jendela kamar kami. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, mencoba menenangkan pikiran yang berputar-putar sejak malam sebelumnya. Namun, saat aku melangkah ke dapur, aku melihat Bima sudah sibuk menyiapkan sarapan dengan tampilan yang berbeda, rapi dan penuh perhatian. Dia mengenakan kemeja putih yang disetrika rapi, dengan celana panjang hitam yang terlipat pas di pergelangan kakinya. Rambutnya tertata rapi, menunjukkan sisi dewasa yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Aku terdiam sejenak, merasakan getaran aneh di dadaku yang tidak bisa kujelaskan. Dia tersenyum padaku, lalu berkata pelan, "Aku ingin hari ini berbeda, Bu. Aku ingin kita lebih dekat." Aku hanya mengangguk, berusaha menyembunyikan kegugupanku. Selama bertahun-tahun, aku telah menjadi sosok yang tak terlihat di rumah ini, selalu berdiri di belakang Pak Dedi dan Bima. Namun, kini Bima mulai membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan, antara menjaga jarak dan membiarkan perasaan itu tumbuh. Saat kami duduk bersama di meja makan, suasana terasa hangat dan penuh harapan. Kami berbincang tentang rencana masa depan Bima, impian dan ketakutannya. Aku mendengarkan dengan seksama, mencoba menjadi pendengar yang baik. Tapi dalam hatiku, aku bertanya-tanya, apakah aku sudah siap menghadapi kedekatan ini? Apakah aku bisa menahan godaan yang semakin kuat? Siang harinya, aku memutuskan untuk merapikan ulang ruang tamu. Aku menggeser sofa dan meja, membersihkan debu yang menempel di sudut-sudut ruangan. Bima datang membantuku tanpa diminta, membawa kotak berisi barang-barang lama yang sudah tak terpakai. Saat kami bekerja berdampingan, aku merasakan kehangatan yang aneh menyelimuti tubuhku. Tangannya sesekali menyentuh lenganku, tidak sengaja atau mungkin memang sengaja, aku tak tahu. Aku mengalihkan pandangan, mencoba mengendalikan diri agar tidak terbawa perasaan. Namun, aku tahu, momen itu akan terus terngiang dalam ingatanku, seperti bayangan yang sulit dihapus. Aku mulai menyadari bahwa batas yang selama ini aku pegang mulai memudar, dan aku harus memilih apakah akan mempertahankan jarak atau membiarkan perasaan itu mengalir. Malamnya, kami duduk berdua di balkon kecil rumah kami, menatap bintang yang berkelip di langit malam. Angin sepoi-sepoi membawa aroma khas bunga melati di sekitar rumah. Bima memecah keheningan dengan suara lembut, "Bu,
Aku tahu ini mungkin sulit, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menghargai setiap hal yang kamu lakukan untuk kami. Aku tersenyum, menatap mata jernihnya yang penuh ketulusan. Aku juga menghargai kamu, Bima. Aku hanya ingin kita semua bahagia, jawabku pelan. Namun, di balik kata-kataku, aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum siap aku ungkapkan. Ketika malam semakin larut, aku merasakan kecanggungan yang tak terelakkan. Aku tahu, hubungan kami tidak lagi seperti dulu. Ada sesuatu yang baru, sesuatu yang membingungkan dan menggoda. Aku mencoba mengusir pikiran itu, tapi hatiku terus bergetar. Di balik semua itu, aku sadar bahwa aku berdiri di ambang bahaya yang bisa menghancurkan segalanya. Aku harus berhati-hati, tapi aku juga tidak bisa mengingkari perasaan yang mulai tumbuh di antara kami. Aku bertanya-tanya, apakah aku mampu menjaga batas itu? Ataukah aku akan terperangkap dalam jalinan emosi yang rumit dan berbahaya? Malam itu aku tidur dengan pikiran yang bercabang, antara harapan dan ketakutan. Aku tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, hidupku dan rumah ini tidak akan pernah sama lagi. Aku hanya bisa bersiap menghadapi apapun yang akan datang, meskipun aku belum tahu bagaimana kisah ini akan berakhir. Malam itu, keheningan rumah kami terasa lebih berat dari biasanya. Setelah perbincangan hangat di balkon tadi sore, aku kembali ke kamar dengan perasaan campur aduk. Tubuhku lelah, tetapi pikiranku terus berputar, mencoba merangkai setiap detik yang telah kami lewati bersama. Sentuhan tangannya di ruang tamu, tatapan matanya yang begitu dalam, dan kata-katanya yang penuh makna. Aku tahu, ada sesuatu yang berbeda antara aku dan Bima, sesuatu yang tak bisa lagi kusebut biasa. Aku duduk di tepi tempat tidur, mengenakan gamis rumah berwarna krem yang longgar dengan potongan sederhana, namun tetap menonjolkan kehangatan kulitku yang lembut. Rambutku tergerai alami, sedikit berantakan karena hari yang panjang. Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi jantungku berdetak kencang, seolah menolak untuk diam. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka perlahan. Bima berdiri di ambang pintu, wajahnya tampak ragu, namun matanya penuh ketulusan. Dia mengenakan kaos polos dan celana panjang santai, tampak lebih dewasa dari biasanya. Aku tidak berkata apa-apa, hanya memandangnya dengan mata yang penuh harap dan sedikit takut. Dia melangkah masuk dengan hati-hati, mendekat tanpa suara. Tangan kami hampir bersentuhan saat ia duduk di sampingku di tepi ranjang. Ada jarak yang terasa rapuh, seperti benang halus yang bisa putus kapan saja. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya, aroma segar yang khas, dan detak jantungnya yang bergema dalam diam. Bu, aku tidak tahu bagaimana harus mengungkapkan ini, tapi aku merasa ada sesuatu yang tumbuh di antara kita, suaranya pelan, hampir berbisik. Aku takut dan bingung, tapi aku juga tidak ingin menyembunyikannya lagi. Aku mengangguk pelan, menatap matanya yang penuh kejujuran. Bima, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi kita harus berhati-hati. Aku bukan hanya ibu tirimu, aku juga wanita yang harus menjaga kehormatan dan keluarga ini. Dia tersenyum kecil, lalu mengulurkan tangan dan menggenggam tanganku dengan lembut. Sentuhan itu membuat seluruh tubuhku bergetar, campuran antara ketakutan dan keinginan yang sulit diungkapkan. Aku tahu, kami berdiri di ambang sebuah jurang yang dalam, di mana satu langkah salah bisa menghancurkan segalanya. Kami duduk diam bersama, menggenggam tangan satu sama lain, membiarkan kata-kata dan rasa itu mengalir tanpa harus diucapkan lebih banyak. Dalam keheningan malam yang pekat, aku merasakan kedekatan yang tak pernah kurasakan sebelumnya, sebuah ikatan yang tidak bisa dipisahkan oleh status atau aturan. Namun, di balik kehangatan itu, aku juga menyadari risiko besar yang kami hadapi. Dunia di luar sana mungkin tidak akan pernah menerima apa yang mulai tumbuh di antara kami.
Aku bertanya-tanya, apakah kami cukup kuat untuk menghadapi konsekuensi yang mungkin datang? Malam itu, aku tidur dengan tangan masih terasa hangat oleh genggaman Bima. Aku tahu, perjalanan kami baru saja dimulai, dan apapun yang terjadi, aku tidak bisa menghindar lagi. Rasanya seperti api yang membakar perlahan, membakar batas-batas yang selama ini aku pegang erat. Aku bertanya-tanya, apakah cinta yang tumbuh di antara kami akan menjadi penyelamat atau justru kehancuran? Aku belum tahu jawabannya, tapi satu hal yang pasti, hidupku tak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Aku masih tertegun oleh semua yang terjadi malam itu, seakan hidupku berubah dalam sekejap tanpa aku benar-benar siap menghadapinya. Perasaan yang selama ini kupendam dan kubiarkan mengendap kini meledak menjadi kenyataan yang tak bisa kuabaikan. Aku duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela yang menampilkan gemerlap lampu kota Malang di kejauhan. Hatiku penuh dengan gelisah dan pertanyaan tak berujung. Bima, yang biasanya pendiam dan menjaga jarak, kini berubah menjadi sosok yang penuh perhatian dan hangat. Namun, aku tak bisa menutup mata pada kenyataan bahwa apa yang kami rasakan ini bukanlah hal yang mudah diterima oleh masyarakat di sekitar kami. Aku takut, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk keluarga kecil ini yang kuanggap segalanya. Aku mencoba membayangkan bagaimana seandainya kami bisa menjalani hubungan ini tanpa rasa takut dan stigma. Apakah mungkin aku dan Bima bisa bersama tanpa merusak keharmonisan keluarga? Ataukah semua ini hanya mimpi yang indah namun mustahil terwujud? Aku tahu, di balik semua harapan itu tersembunyi risiko yang besar. Malam itu, aku teringat kembali bagaimana Bima selalu memanggilku, Bu Sari, dengan penuh hormat, dan bagaimana aku berusaha menjadi sosok ibu yang menyayangi dan mendukungnya. Namun, sekarang, perasaan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit dan membingungkan. Aku bertanya-tanya, apakah aku sudah melewati batas yang seharusnya? Dalam hati, aku juga memikirkan Pak Dedi, suamiku yang sering pergi untuk urusan pekerjaan. Apakah dia akan mengerti jika mengetahui apa yang sedang terjadi? Ataukah aku harus menyimpan rahasia ini selamanya, meskipun hal itu membuatku merasa terjebak dalam kebohongan? Aku merasa seolah-olah berada di persimpangan jalan yang gelap, dengan banyak pilihan yang sulit dan tidak ada jawaban yang pasti. Aku ingin menjaga keluarga ini tetap utuh, tapi aku juga tak bisa menolak perasaan yang tumbuh di dalam diriku. Aku mencoba mencari cara untuk menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik, berharap ada jalan keluar yang tidak menyakiti siapapun. Namun, kenyataannya, aku tahu bahwa situasi ini sudah jauh dari kata mudah. Aku duduk termenung, membayangkan bagaimana jika malam itu tidak pernah terjadi, jika aku tetap menjaga jarak dan semua tetap seperti dulu. Namun, aku juga sadar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang, perasaan dan takdir membawa kita ke arah yang tidak terduga. Dalam diam, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tetap kuat dan bijaksana menghadapi apapun yang akan datang. Aku harus menjaga hati dan kewarasan, sambil tetap menjaga ikatan keluarga yang telah kubangun dengan susah payah selama ini. Namun, aku tidak bisa menghilangkan rasa penasaran dan kegelisahan yang terus menghantui. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kami akan mampu melewati badai ini bersama? Ataukah semuanya akan berakhir dengan kehancuran? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, membuat malamku semakin berat dan sulit untuk tidur. Aku tahu, aku harus siap menghadapi kenyataan, meskipun itu berarti harus berani mengambil langkah yang sulit dan berbahaya. Tapi untuk saat ini, aku hanya bisa menunggu dan berharap, sambil menyimpan rahasia yang kini membara di dalam hatiku. Malam itu, ketika aku tengah terjebak dalam gelisah dan pikiran yang berputar tak menentu, sebuah kejadian yang tak terduga menghancurkan segala batas yang selama ini ku genggam dengan rapat. Setelah melewati hari-hari penuh ketegangan dan diam yang membebani, Bima datang padaku dengan tatapan berbeda, lebih dalam,
lebih serius, dan lebih mengguncang jiwa. Keesokan harinya, aku sedang menyapu halaman kecil di depan rumah ketika ia mendekat dengan langkah tenang namun penuh tekad. Tangannya menggenggam sesuatu yang membuat dadaku berdebar tak karuan. Aku mengenalinya sebagai sebuah amplop coklat yang kusut, seperti amplop surat biasa, tapi aku tahu ada sesuatu yang lebih di dalamnya. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Bu, aku harus jujur. Ini bukan hanya tentang perasaan yang kita bagi selama ini. Ada sesuatu yang aku harus katakan, sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya." Suaranya bergetar, tapi matanya menatapku penuh harapan dan keteguhan. Aku berdiri terpaku, mencoba menyiapkan diri untuk apapun yang akan dia ungkapkan. Namun, sebelum aku sempat bertanya, ia melanjutkan, "Aku tidak hanya menyukai kamu sebagai ibu tiri atau wanita yang ada di rumah ini. Aku jatuh cinta padamu." Kata-katanya menyayat hati dan membuat seluruh tubuhku menggigil. Aku merasakan campuran antara kebingungan, takut, dan keinginan yang membara. Semua yang selama ini kucoba sembunyikan kini terbuka lebar di depan mataku. Aku tahu bahwa perasaannya nyata, tapi aku juga sadar betapa rumit dan berbahayanya situasi ini. Bima kemudian menyerahkan amplop itu padaku. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop tersebut dan menemukan surat yang ditulis dengan tangan rapi. Surat itu berisi pengakuannya tentang perasaan yang tumbuh semakin dalam dan keinginannya untuk bersama, meski sadar akan segala risiko dan konsekuensi yang mungkin kami hadapi. Aku menatapnya lama, mencoba memahami betapa besar beban yang dipikulnya. Ia bukan lagi anak kecil yang aku kenal dulu, tapi seorang pria muda yang berani mengakui cintanya, meski itu berarti harus menentang norma dan aturan yang ada. Namun, di balik kata-kata itu, aku juga melihat bayangan ketakutan dan keraguan yang sama besarnya dengan perasaannya. Ia takut kehilangan aku, takut merusak hubungan keluarga, dan takut pada dunia yang mungkin tidak akan mengerti. Aku tahu, ini adalah titik balik yang menentukan. Aku harus memilih, apakah aku akan membalas perasaannya dan mengambil risiko besar, atau menjaga jarak dan melindungi keluarga ini dari kehancuran? Sementara aku terdiam, Bima duduk di depanku, menunggu jawaban dengan penuh harap dan kecemasan. Matanya yang biasanya cerah kini berkaca-kaca, penuh dengan kerentanan yang menyayat hati. Aku merasakan betapa rapuhnya momen itu, seperti kaca yang bisa pecah kapan saja. Aku ingin melindunginya, tapi aku juga takut tersesat dalam perasaan yang bisa menghancurkan kami. Saat itu, aku menyadari bahwa cerita kami telah bergerak ke babak yang lebih gelap dan rumit, di mana cinta dan tanggung jawab bertabrakan dengan tajam. Aku tahu, keputusan yang kuambil hari ini akan menentukan masa depan kami, dan aku belum pernah merasa sebingung dan sedarah ini sebelumnya. Di saat yang sama, aku juga tahu bahwa apapun yang terjadi, aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Rahasia ini sudah menjadi bagian dari hidup kami, dan aku harus siap menghadapi konsekuensinya, baik suka maupun duka. Keesokan malam, setelah perbincangan yang menguras emosi itu, aku merasa suasana di rumah menjadi semakin berat dan penuh ketegangan. Bima tampak gelisah, seperti menunggu sesuatu yang belum pasti. Aku sendiri berusaha mengumpulkan keberanian untuk menghadapi kenyataan yang semakin sulit kuhindari. Namun, yang terjadi kemudian benar-benar di luar dugaan. Saat aku sedang duduk di ruang tamu, mengenakan gamis rumah berwarna biru muda dengan kain yang lembut dan mengalir, rambutku tergerai rapi di bahu, tiba-tiba Bima masuk membawa sekeranjang buku dan dokumen. Ia terlihat sangat serius, matanya berkaca-kaca, dan nafasnya tersengal. Aku tahu ada sesuatu yang penting yang ingin ia sampaikan. Dengan suara bergetar, ia mulai berbicara, "Bu, aku menemukan sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya."
Ini tentang masa lalu keluarga kita dan tentang ibu kandungku. Ia membuka salah satu buku tebal yang dibawanya, lalu mengeluarkan selembar surat tua yang sudah agak pudar. Aku menatapnya dengan penasaran bercampur cemas. Surat itu ternyata berisi dokumen dari seorang pengacara yang membahas warisan dan hak-hak yang selama ini tersembunyi, termasuk adanya klaim dari pihak luar yang bisa mengancam stabilitas keluarga kami. Lebih mengejutkan lagi, surat itu menyebutkan bahwa ibu kandung Bima ternyata masih hidup dan sedang mencari cara untuk kembali ke dalam hidupnya. Bima menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu harus bagaimana, Bu. Selama ini aku pikir ibuku sudah pergi selamanya, tapi sekarang aku merasa dunaku mulai runtuh. Aku merasakan hatiku ikut remuk melihat kesedihan dan kebingungannya. Namun, kejutan terbesar belum berakhir. Di saat yang sama, aku menerima pesan singkat dari Pak Dedi yang sedang berada di luar kota. Pesan itu singkat tapi mengguncang. Sari, aku akan pulang lebih cepat. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan, sesuatu yang penting. Aku tahu, ini bukan hanya soal perasaan antara aku dan Bima, tapi juga tentang rahasia kelam yang selama ini tersembunyi di balik keluarga kami. Semua yang kukira sudah kukenalikan ternyata hanyalah permukaan dari sebuah badai besar yang siap menghempaskan kami kapan saja. Malam itu, aku merasa seperti terperangkap dalam jaring yang semakin mengencang. Perasaan cinta, kebingungan, rahasia masa lalu, dan ancaman yang tak terlihat semuanya bercampur menjadi satu. Aku harus berpikir cepat dan hati-hati, karena setiap langkah yang kuambil sekarang bisa menentukan nasib kami semua. Aku duduk di sofa, memegang surat itu dengan tangan gemetar, mencoba menenangkan jiwa yang bergejolak. Di balik semua itu, aku sadar bahwa aku tidak bisa lagi menghindar dari kenyataan yang menuntut keberanian dan kejujuran. Dan sementara itu, bayangan Pak Dedi yang akan segera pulang membuat hatiku berdebar kencang. Apa yang akan terjadi ketika ia mengetahui semuanya? Akankah ia marah, kecewa, atau bahkan meninggalkanku? Aku tidak tahu, dan ketidakpastian itu membuat malamku semakin panjang dan gelap. Aku tahu, besok adalah hari yang menentukan. Hari di mana rahasia akan terbuka, dan takdir kami akan diuji. Aku hanya bisa berharap aku cukup kuat untuk menghadapi apapun yang akan datang, meskipun hatiku sudah terluka dan penuh tanda tanya. Malam itu, seluruh rumah terasa seperti berdenyut dengan ketegangan yang luar biasa. Bayangan masa depan yang tak pasti menyelimuti setiap sudut ruangan, seolah-olah udara pun menjadi berat dan sulit untuk dihirup. Aku duduk di ruang tamu dengan gamis hitam yang berkilau lembut di bawah cahaya lampu temaram, rambutku tergerai rapi membingkai wajah yang penuh kecemasan. Di tanganku masih tergenggam surat-surat dan dokumen yang Bima serahkan tadi siang, seolah mengikatku dalam jalinan rahasia yang semakin rumit. Bima sendiri tampak gelisah, duduk di sudut ruangan dengan tatapan kosong yang terpaku pada lantai. Aku tahu dia juga merasakan beban yang sama beratnya, bahkan mungkin lebih. Semuanya semakin kompleks dan sulit diterima, bukan hanya perasaannya padaku, tapi juga fakta bahwa masa lalu keluarganya mulai terbuka perlahan, membawa ancaman yang nyata. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diriku sendiri. Namun, rasa takut dan kebingungan terus menggulung seperti ombak yang tak bisa kuhentikan. Apa yang awalnya hanya cerita sederhana tentang keluarga berubah menjadi drama penuh rahasia dan konflik yang berpotensi menghancurkan. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka pelan. Pak Dedi pulang lebih cepat dari jadwal. Aku berdiri dengan jantung berdegup kencang, mengenakan kalung sederhana berwarna emas yang pernah aku dapatkan dari ibuku, berharap memberikan sedikit ketenangan pada diri sendiri. Suaranya terdengar dari lorong, langkahnya mantap namun penuh waspada. Dia masuk ke ruang tamu dengan wajah serius,
Matanya langsung menyapu ruangan dan berhenti pada kami berdua. Ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan, seolah ia tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Aku berusaha tersenyum, tapi itu hanya senyum tipis yang tak mampu menyembunyikan kegelisahan di mataku. Pak Dedi duduk di kursi, meminta penjelasan dengan suara berat. Aku dan Bima saling berpandangan, lalu aku mulai menceritakan apa yang sudah terjadi, perasaan yang tumbuh di antara aku dan Bima, surat rahasia yang ditemukan, dan pesan yang ia terima dari pengacara. Suasana menjadi hening sejenak, kemudian Pak Dedi menghela napas panjang dan menundukkan kepala. Aku melihat kerutan di dahinya, bayangan kelelahan dan beban yang selama ini disembunyikan mulai terlihat nyata. Kalian harus tahu, ini bukan hanya soal kita berdua atau keluarga kecil ini, suaranya pelan tapi tegas. Ada konsekuensi besar yang harus kita hadapi bersama. Tapi aku percaya, selama kita jujur dan saling mendukung, kita bisa melewati ini. Aku merasakan campuran lega dan takut. Pak Dedi menunjukkan sisi dewasa dan pengertian yang selama ini aku kagumi, tapi aku juga tahu bahwa jalan ke depan akan penuh dengan tantangan yang tak mudah. Malam itu, kami bertiga duduk bersama, membicarakan segala kemungkinan dan keputusan yang harus diambil. Aku tahu, setiap langkah yang kami pilih akan menentukan nasib keluarga kami, dan aku harus siap menghadapi apapun dengan hati yang kuat. Namun, di balik semua itu, aku masih menyimpan satu rahasia kecil yang belum aku ungkapkan, rahasia yang bisa mengubah segalanya sekali lagi jika terungkap. Sebuah rahasia yang aku simpan rapat-rapat, menunggu saat yang tepat untuk keluar ke permukaan. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan yang redup, aku menyadari bahwa kisah kami baru saja mencapai puncak ketegangan yang paling mendalam, tapi juga yang paling menentukan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hanya waktu yang akan menjawab, dan aku hanya bisa berharap bahwa cinta dan keberanian akan menjadi pelindung kami di tengah badai yang semakin ganas. Pagi itu, sinar matahari yang masuk lembut melalui jendela kamar membuatku terjaga dengan perasaan campur aduk. Aku duduk di tepi ranjang, mengenakan gamis sutra berwarna krem yang jatuh lembut menutupi tubuhku. Rambutku kusanggul rapi, namun beberapa helai terlepas menutupi bahu, menambah kesan lembut dan sedikit menggoda. Di tanganku, aku memegang secari kertas kecil yang baru saja kuterima, sebuah pesan tanpa nama yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Pesan itu singkat namun penuh makna. Apa yang kau sembunyikan bisa mengubah segalanya. Jangan biarkan rahasia itu menghancurkan kita. Tulisan tangan itu rapi tapi penuh misteri, membuatku bertanya-tanya siapa yang mengirimnya dan apa maksud sebenarnya. Hari-hari terakhir penuh dengan pembicaraan serius antara aku, Bima, dan Pak Dedi. Kami mencoba mencari jalan keluar dari labirin masalah yang semakin rumit. Tapi kini aku sadar, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perasaan dan rahasia keluarga. Ada kekuatan tersembunyi yang mulai bergerak di balik layar, menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan dirinya. Aku menyadari, aku bukan lagi hanya seorang istri atau ibu tiri. Aku adalah wanita yang terperangkap dalam kisah yang jauh lebih gelap dan dalam daripada yang pernah kubayangkan. Ada misteri yang harus kupecahkan, dan aku harus berani menghadapi konsekuensi dari setiap pilihan yang kuambil. Aku menatap cermin di depan, melihat diriku sendiri dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Ada kekuatan dan kelemahan yang bertarung dalam diriku. Aku tahu, jalan ke depan penuh dengan ketidakpastian dan bahaya, tapi aku siap melangkah. Saat aku melangkah keluar rumah, aroma harum melati dan kopi yang baru diseduh mengisi udara pagi. Di luar sana, dunia terus berputar, dan aku harus menemukan jawabannya, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk keluarga yang kucintai. Namun, di balik semua itu, satu pertanyaan terus menggantung di benakku. Siapa sebenarnya yang mengirim pesan misterius itu?
Apakah ada pihak lain yang mengawasi kami, menunggu kesempatan untuk menghancurkan segalanya? Aku tahu, kisah ini belum berakhir. Ini baru permulaan dari perjalanan yang lebih gelap dan penuh teka-teki. Dan aku harus siap menghadapi semua itu, apapun risikonya. Di ujung jalan yang gelap itu, aku tahu ada cahaya yang menanti, tapi untuk mencapainya, aku harus melewati badai yang lebih dahsyat daripada yang pernah kuhadapi. Dan aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku cukup kuat untuk bertahan? Hanya waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah menyerah, karena cinta dan keluarga adalah alasan terkuat yang membuatku terus melangkah maju, walau dunia seolah runtuh di sekelilingku.